Ini sangat penting. Jangan lagi kita di Indonesia selalu dibilang jangan bawa-bawa politik dalam hidupmu. Tidak boleh. Kita orang Islam harus paham politik. Kalau kau tidak paham politik, nah politiki kau orang. Kita berpolitik bukan memilih pemimpin orang baik, tapi paling tidak kita berupaya menghalangi orang jahat jadi pemimpin. Itu saja kau lakukan. Soal kau sudah coblos dan kau yakin orang baik, tawakal ilallah. Ternyata dia tipu kita, dia berkhianat, bukan urusan tak. Pak, dengar. Kalau mau calon mantu yang baik, lihat sholatnya meskipun pekerjaannya tidak hebat. Lihat sholatnya meskipun dia status sosialnya tidak kaya. Kalau dia baik sholatnya, tidak nak kasih susah kok. Tapi kalau dia kaya tidak pernah sholat, nah hitun terus hartamu bagaimana dia bisa ambil. Banyak itu yang kita lihat toh. Akhirnya apa? Anak mantunya habisi uangnya, mertuanya. Gara-gara apa? Tidak sholat itu menantunya. Qad aflahal mu'minun kata Allah. Maka beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa kata Allah orang yang beruntung dalam sholatnya? Alladzina hum fi sholatihim khasi'un. Mereka yang khusyuk dalam sholatnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah bisa hadir di tempat ini. Banyak masjid di kota Makassar, tapi barusan saya dapat sholat maghrib banyak yang pulang karena tidak dapat tempat. Masya Allah, ramena jamaah di sini di tiap hari begini. Tiap hari bu, balik-balik. Alhamdulillah ya, alhamdulillah bisa datang di masjid ini. Tapi apakah ketika ada di masjid ini setan berhenti menggoda kok? Enggak, masih nagoda kok setan. Gimana caranya setan menggoda? Dia bilang, jangan ku dengar ceramah, jangan ku dengar ceramah, pegang HP-mu, pegang HP-mu, pegang HP-mu. Jadi orang yang pegang HP itu sekarang sesungguhnya dia kena godaan setan. Itu sana simpan mi HP tak ibu. Ibu bu pegang HP selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Simpan saya mi dulu itu HP tak ibu deh sibuk nah. Jangan maki merekam ibu, jangan maki merekam. Ini ada hak kamera saya bawakan ki. Gambarnya bagus, suaranya jernih. Kalau kita rekam pasti tidak jelas. Dah? Simpan mi dulu HP tak ibu di, simpan mi di. Bisa? Bisa? Saya tahu jamaah Macini. Oh, masya Allah hebat. Jadi simpan dulu HP-nya. Bisa? Ini nanti kalau mau ki nonton ini ceramah malam ini, nanti coba di YouTube. Ya, buka ki YouTube ceramah maghrib Masjid Macini. Muncul ini. Jangan lupa like and share. Bisa ibu? Bapak ibu saudara-saudara sekalian, teristimewa yang hadir di tempat kita ini ada kakanda saya Haji Muhlis, anggota DPR kalau tidak salah di. Iya. Tapi masih ada balehona kuliah. Berarti masih maju biar mudah ya mau maju mau semua. Ya. Ada juga di sini pelatihku waktu saya main drum band di Pertamina. Kak Darul dipanggilkannya. Ini yang undang Kak datang ke tempat ini. Ada juga teman saya Haji Nas yang hadir di tempat ini, gambar kuliah. Lebih gagah dari saya. Tapi saya penuh pesona. Mana buktinya mau semua kau foto sama saya toh? Yuk Bapak saudara-saudara sekalian, saya mau tanya, tolong jawab dengan jujur. Ada ndak di sini? Ada di sini kira-kira yang pernah tidur ndak pernah bangun-bangun dari pagi sampai pagi lagi? Ada kira-kira dari pagi, malam, tengah malam, subuh sampai pagi lagi? Ada kira-kira pernah tidur seperti itu? Ada? Ndak pernah. Satu hari saja tidak pernah.
Dan orang kalau tidur 24 jam, bangun pasti pening kepalanya. Ya toh? Tapi kalau Allah yang mau, ada manusia tidur. Berapa lama dia tidur? 309 tahun. Deh? Woi, kacuping. Dengar Saiko. Berapa lama dia tidurin orang? Bukan 1 hari, bukan 1 tahun, bukan 10 tahun. Berapa lama? 309 tahun. Siapa bilang? Buka ke Quran. Itulah yang disebut kisah Ashabul. Ada itu. Kalau masih percaya ke Quran, harus kau percaya ini. Kalau kau tidak percaya, imanmu tidak sempurna. Bu, sibuk natong itu bu merekam. Simbami dulu HP tadi. Bu, woi, ada ndak di sini yang pernah masuk perut ikan? Ada? Kalau saya, ikan masuk perutku. Tidak mungkin manusia bisa hidup dalam perut ikan. Tapi kalau Allah yang mau, ada manusia yang hidup dalam perut ikan 40 hari lamanya. Siapa? Nabi Yunus alaihi salam. Siapa bilang? Buka surah Yunus. Ada dalam Quran. Kau tidak percaya, berarti tidak beriman kau. Bu, ada janda di sini? Banyak. Ada duda di sini? Baku urus sama kau sebelum pemilu. Bukan saya, tidak mungkin saya takut sama istriku. Ibu, bisa ndak perempuan hamil belum bisa selesai celaka? Bu, bisa ndak perempuan hamil tidak pernah disentuh laki-laki? Bisa ndak? Menurut ilmu kedokteran tidak mungkin. Tapi kalau Allah yang mau, bisa. Siapa? Nabi, mamanya Nabi, siapa namanya? Siti Maryam. Wanita suci, tidak pernah disentuh laki-laki, melahirkan Isa alaihi salam. Siapa bilang? Al-Quran. Mana? Surah Maryam. Kalau kau tidak percaya, Islammu tidak sempurna. Cuma sekarang banyak tuh perempuan mau saingan Siti Maryam. Hamil dari suaminya, beleng-beleng. Ya, Bu, Bu, bisa ndak orang dibakar dalam api yang sangat besar? Belum bisa selesai. Ini memang perempuan ras terkuat di bumi. Dia mengkok dikasih Allah alis yang bagus, bikin sena cukur. Itu hebat itu perempuan itu. Bisa ndak, Bu? Manusia dibakar dalam api yang sangat besar, satu lapangan Karebosi, di tengah-tengah dibakar, keluar kedinginan. Bisa ndak? Bisa ndak? Tidak mungkin api rokok saja diinjak lompat maki. Tapi masih ingat kisahnya itu Nabi Ibrahim. Kan dibakar itu. Dibakar dalam api yang sangat besar. Menyala-nyala. Datang burung pipit. Dia bawa air dalam paru. Tahu paru? Bahasa Parisnya papito. Paris itu pare-pare dan sekitarnya. Dalam parunya ada air nabawa. Tujuannya apa? Dia mau padamkan api yang membakar Ibrahim satu lapangan. Paru dalam air kira-kira setengah sendok lah itu. Dia datang terbang, dia mau kasih padam itu api satu lapangan. Datang buser, cicak,
Nah bilang itu cicak, dede, mana bisa padam itu dari api air yang ada di paruhmu? Mana bisa padam itu api? Tidak mungkin. Kalau pemadam kebakaran yang bawa mobil tangki, bisa jadi ini air setengah sendok, kasih padam satu lapangan, tidak mungkin padam. Apa? Nah bilang burung pipit, cicak, saya hanya mau datang, bukan untuk padamkan api, itu urusan Allah. Yang saya mau, Allah tahu, saya bersama Ibrahim. Begitu juga pilpres ini. Hah? Haji Mulis, Allah tanya kau nanti, kenapa kau di sini? Bapak-bapak Haji Nas ditanya nanti, kenapa kau pilih itu? Kalau kau pilih hanya karena kasih kau uang 300, siap-siap kau di belender. Tahu di belender ibu? Itu belender bu, lebih sadis dari linggis, lebih sadis dari bor. Kalau bor masih ada ndak kena, tapi kalau belender bata putar. Di belender kau nanti kalau kau pilih orang hanya karena nasar kau 300. Hei bu, anak muda, kalau dikasih kau 300.000 kau terima, kaya kau? Kaya kok? Tidak. Ibu-ibu, kalau kau tolak 300.000, miskin kok? Miskin kok? Tidak akan kaya dan tidak akan miskin. Tapi yang pasti, kalau kau pilih karena kau disogok, api neraka yang bisa cuci perutmu, kata Nabi. Apalagi bahayanya, yang akan terpilih pemimpin yang tidak nak urus kau. Kenapa? Nabi bilang, lepa mau kau bayar, apalagi. Maka biarkanlah kita miskin, tapi orang tidak bisa beli suara kita. Biarkanlah kita rumah kontrak-kontrak, tapi orang tidak akan bisa bayar kita punya suara. Itu namanya punya harga diri. Ya, bisa ibu? Perjelas dulu. Bisa? Ngapa na 12J? Bisa pak? Bisa. Ya Allah, dengarlah janji hambamu. Kalau ada yang terima serangan fajar, buat hidupnya sengsara dunia akhirat. Apa ini? Gappa mi? Hah? Hei, nasami? Nah, bu, dibakar Ibrahim justru keluar kedinginan. Tidak masuk akal. Kalau Allah yang mau, tidak ada yang tidak masuk akal. Banyak lagi kisah-kisah yang Allah jelaskan dalam Quran. Tapi kalau Allah berkehendak, ngabantu kok. Yang paling dekat dengan kita umat Islam, kisahnya Rasulullah Muhammad SAW dikejar oleh Abu Jahal dan para pasukannya. Nabi bersembunyi dalam gua Zur. Gua Zur itu pendek. Kalau orang ngintip, pasti kelihatan orang di dalam. Dan didapat oleh Abu Jahal dan para tentaranya. Nabi di dalam bersama Abu Bakar Siddiq. Diintip, Abu Bakar berkata kalau bahasa Makassar, mak dan maki, mati maki, digappa maki, didapat maki ini. Tapi apa kata Nabi? Abu Bakar, la tahzan, innallaha ma'ana. Abu Bakar, jangan kau cemas, jangan kau takut, Allah bersama kita. Lalu apa yang terjadi? Allah turunkan pertolongannya. Yang Allah turunkan bukan burung ababil bawa batu seperti Abraha dihancurkan. Yang Allah turunkan bukan para malaikat. Yang Allah turunkan bukan air seperti menghancurkannya Fir'aun. Apa yang Allah turunkan? Allah cuma turunkan laba-laba. Tahu ki laba-laba ibu? Tahu ki laba-laba dek? Garangkang. Tahu laba-laba? Spider. Ya toh? Ada itu yang Spiderman. Ku coba-coba itu, udah keluar nih. Spider, laba-laba. Lihat ku itu sarang laba-laba deh. Lihat ku itu sarang laba-laba. Kau ambil pulpenmu, simpan di atas sarang laba-laba, pasti robek itu sarang laba-laba. Tapi apa yang terjadi? Sarang laba-laba yang robek, yang rapuh itu, yang hanya bisa ditumpangi oleh laba-laba saja,
bisa mengalahkan tentara khususnya Abu Jahal. Apa Nabi bilang Abu Jahal? Tidak mungkin ada manusia di dalam. Kalau ada manusia di dalam pasti robek ini sarang laba-laba. Kan logikanya begitu. Akal sehat bilang begitu. Kalau ada manusia pasti robek ini sarang laba-laba. Begitu ngintip lagi, wih, terbang burung merpati. Nabi bilang Abu Jahal, tidak mungkin ada. Kalau ada manusia, ini tadi pasti tidak ada di dalam. Padahal Abu Bakar, wih, mati didapaki. Akhirnya mereka tinggalkan. Kalau Allah yang mau, tolong kok kecil lunas utangmu. Kecil itu pitana suci. Kecil itu sembuh dari penyakitmu. Yang penting dekati Allah. Kalau Allah sudah dekat sama kamu, kecil nak kasih kau ini dunia. Adik-adik, siapa yang punya ini dunia? Siapa? Allah. Berarti tidak mungkin kau punya di dunia kalau yang punya dunia kau jauhi. Pak, saya misalnya ada mobil, saya yang punya. Ini punya, saya punya mobil. Bertetangga ki, ada masalah tak soal mobil. Datang Ustaz, pinjam dulu mobil tak. Saya kasih pinjam ki kalau baik ki sama saya. Toh, selalu ki datang bawa kangak pisang goreng. Pagi-pagi pergi ngopi kita bayar kangak. Jangan ketawa, serius kak ini. Toh, sakit kak datang ki jenguk kak. Begitu kita bilang Ustaz pinjam kangak mobil. Pasti saya bilang pakai maki. Pakai maki. Ini pembeli bensin. Pakai nih. Kenapa? Baku baik ki. Tapi sebaliknya, Bapak tidak pernah baik sama saya. Tidak ku kenal. Tidak pernah ki ketemu. Tidak pernah saya tahu kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pinjam saya mobil lu. Siapa kira-kira ku telepon? Kapolse. Jaka lagi pak kepala talang ini. Jaka lagi coba. Nah, begitu juga dunia ini. Yang punya Allah tidak mungkin nak kasih kau dunia kalau jauh kau dari Allah. Allah didekati bukan dengan berpikir. Allah didekati bukan dengan bertasawuf. Allah didekati dengan beramal baik, ibadah namanya. Dan ibadah sedekat-dekat Allah, kata Allah, sedekat-dekat aku dengan hambaku ketika dia sujud. Itu paling dekat. Jadi kalau ada orang bilang yang penting hatimu baik, yang penting hatimu bagus, mana kau tidak sambayang. Biasa itu anak muda bilang begitu toh. Cocoki. Setuju anak kene. Kan dia juga tidak sambayang. Kalau ada orang bilang yang penting hatimu baik, mana tidak sambayang kok? Siapa nabimu? Adakah kalah baik sifatnya Nabi Muhammad? Adakah kalah baik ibadahnya Nabi? Adakah kalah baik bersih hatinya Nabi? Tapi beliau tetap sholat. Ada lagi yang bilang begini, Ustaz, tidak bisa pas sambayang saya Ustaz. Kenapa? Masih suka ka botoro. Botoro tom mako, tenatong ko sambayang 2-0. Puna sambayang ko botoro satu sama. Seri, imbangi. Mana kau suka PSM main 1 sama 2-0? Di BT PSM 2-0 dengan 1 sama. Mana kau suka? Kalau saya 0-2. Ndak botoro sambayang poeng. Itu mi. Pak. Bu. Pak. Bu. Banyak itu gambar caleg kita lihat. Boy, saya pusingan dia ki bu. Ndak ada mi pohon di Makassar ndak dipaku. Saya tanya itu kenapa kau pasang baleho? Nah bilang supaya terkenal ki. Kenake? Tidak balehoku terkenal. Cocoki. Coki. Nasenyo coki. Cocoki. Iya.
Banyak orang pasang baleho, orang bilang nih, siapa ini? Baru hati-hati saya kuliah baleho. Hati-hati. Kenapa? Banyak kuliah caleg, dede gamara na baleho na. Mulus, cantik. Sekali nak ketemu ki, bah. Balehonya saja pabote. Jadi kau lihat mi, balehonya saja natipu kau. Betul baru nu pilih ji. Hancur kok. Baleho to, wih, ada tong kuliah aslinya pakai kepala telang. Kenapa? Itu nanui foto nato dibawa ke kepalana. Dibawa ke kepalana, baru dia bilang apa? Siap jungkir balik untuk rakyat. Pelan-pelan ke gondrong. Dik, maka hati-hati, ya. Perbaiki saja solatmu. Kecil buat Allah kasihku. Kecil. Jangan dulu beri cerita yang lain. Sembahyang merong. Termasuk tadi yang caleg banyak tak gantung-gantung. Kalau kau mau selamat, kalau ndak nak bantu kau, minimal nanti di akhirat ditanya kau, gampang kau jawab. Kenapa kau pilih? Selalu kulihat di masjid. Ternyata dia pakai kepala talang, bukan urusanmu. Berarti dia yang menjadi khianat. Jadi kalau mau kau lihat caleg yang baik, lihat yang datang di masjid malam ini. Begitu juga calon presiden. Jangan sampai kau nanti orang jadi presiden, kamu nanti susah di akhirat. Ditanya itu nanti, ndak percaya kok, motere ko sinampe, pulang kau nanti, buka kau Al-Quran, surah Al-Baqarah, ayat 166, 167. Di situ ditanya orang-orang yang mengikuti pemimpin, kenapa kau pilih dia? Waktu dia sudah gelisah di neraka, ini ceritanya, di batap pasami, pergi mina cari itu pemimpinnya, sudah coblos. Dia bilang, bantu ki kono, kau masih bantu. Apa nak bilang yang kau coblos? Nak bilang nak lagi pandra. Buka kau itu Al-Baqarah, buka mako. Baru apa nak bilang tadi yang mencoblos? Ya Allah, keluarkan kami dari asap neraka ini. Al-Baqarah 167 terakhirnya. Apa nak bilang Tuhan? Tidak mungkin saya keluarkan kau dalam api neraka. Artinya, gara-gara kau coblos karena uang 300.000, abadi kau dalam neraka, tenani pasulutku. Hati-hati Pak, ini sangat penting. Jangan lagi kita di Indonesia selalu dibilang jangan bawa-bawa politik dalam hidupmu. Tidak boleh. Kita orang Islam harus paham politik. Kalau kau tidak paham politik, nah politiki kau orang. Kita berpolitik bukan memilih pemimpin orang baik, tapi paling tidak kita berupaya menghalangi orang jahat jadi pemimpin. Itu saja kau lakukan. Soal kau sudah coblos dan kau yakin orang baik, tawakal ilallah. Ternyata dia tipu kita, dia berkhianat, bukan urusan tak. Ya, Pak, Bu, ada punya anak gadis? Ada? Mau menikah? Mama yang mau? Pak, dengar. Kalau mau calon mantu yang baik, lihat sholatnya meskipun pekerjaannya tidak hebat. Lihat sholatnya meskipun dia status sosialnya tidak kaya. Kalau dia baik sholatnya, tidak nak kasih susah kok. Tapi kalau dia kaya tidak pernah sholat, nah hitun terus hartamu bagaimana dia bisa ambil. Banyak itu yang kita lihat toh. Akhirnya apa? Anak mantunya habisi uangnya, mertuanya. Gara-gara apa? Tidak sholat itu menantunya. Mau apa? Daripada dia jelek,
ndak sembayang, ndak ada sekolahnya, lebih baik gagah, baik sholatnya, banyak kerjanya. Itu yang paling bagus. Iya. Hei, dengarku ini anak muda. Kalau mau kau dapat istri yang baik, dek, perbaiki saja sholatmu. Jangan kau ganggu orang. Jangan mau kau pacaran. Pacaran syar'i. Ini. Baru 2 bulan pacaran, baku panggil papi mami nih. Ketawa kau baru kau semua itu. Sampai jam berapa ini kah? Eroro nu. Jam berapa Isa? Jam 7.30. Jam 7? Nah, 29. Berarti Pak, Bu, sholat ini jadikan selalu pertimbangan. Mau kau pilih caleg, lihat sholatnya. Mau kau pilih kepala daerah, lihat sholatnya. Kalau mau kau cari menantu, lihat sholatnya. Mau kau cari istri, lihat sholatnya. Adik-adik gadis di sini, kalau ada cowokmu, jalan kau sama-sama, nak momi masuk asar, gelisai, dek, bah, kak, momi asar ini kau dong. Kenapa dek? Belum pas sembahyang duhur, harapan itu. Tapi kalau jalan ya kau nak bilang, sembahyang, belum pas sembahyang duhur, dia bilang besok pilih lagi. Tinggallah minjo. Ya, perbaiki sholat. Adik-adik, mau kau baik hidupmu, sembahyang kau saja. Ini juga takbir masjid. Kalau ada anak-anak kasihan begini ke masjid, ya, jangan kau usiri. Ribu ustadz, namanya anak-anak. Betul? Berarti kau semua itu yang ribu. Ya, bagaimana ndak ribu anak-anak? Bapak ndak datang. Iya toh? Anak-anak mau pisah sembayang, apa nak bilang? Pak, mau gak ini pisah sembayang deh? Kulihat temanku semua pergi masjid. Belikan saya songkok. Apa nak bilang bapak nak? Itu ada songkok na nenek dulu pakai. Anak-anak nomor 5, songkok na nenek na nomor 9. Akhirnya tak lempar-lempar songkok. Sujud jatuh di sini. Nabi bilang minta mana? Pak Doja. Nggak mau pergi masjid gara-gara apa? Songkok. Coba lihat itu beda. Orang Kristen. Coba lihat itu orang Kristen. Kalau dia pergi sembahyang itu di rumah ibadahnya, apa nak bilang? Nak simpang itu anaknya di sini. Dengar kau pendetamu. Di sini tuh nak simpang. Baku samping. Tapi kita orang Islam pergi bawa anak-anak masjid. Kau nak? Sini kau. Bapak nak sini. Oh, anak pergi mau kau main. Naik di atas pasimbung. Ya. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, ini sholat paling penting. Kalau dalam kehidupan sehari-hari ada orang baik sifatnya tapi tidak sholat, jangan kau percaya, pasti itu pencitraan. Pasti pencitraan. Tuhannya saja netipu. Ya. Kenapa penting ini sholat? Karena sholat ini puncak pengabdian kepada Allah, puncak penghambaan kepada Allah. Artinya apa? Ketika kau sholat, tidak ada kegiatanmu yang lain kecuali kau hamba. Coba lihat. Kalau puasa, boleh tidak sambil nonton nunggu buka puasa? Boleh tidak? Ceramah? Bisa. Ketika haji, boleh tidak nyanyi sambil tawaf? Boleh. Lagi tawaf, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lakawal mulk la syarika. Mau ki umroh? Mau? Daftar ki di travelku tanggal 19, tanggal 12 Februari kita pi umroh sama-sama. Ya. Nah, Bapak saudara-saudara sekalian, ketika umroh, haji, boleh sambil dagang, boleh. Ketika bayar zakat, boleh enggak sambil nyanyi? Boleh. Tapi ketika sholat, boleh kau dagang?
Allahu Akbar. Haji, berapa gas? 25.000. Pasti batal. Lihat tak? Allahu Akbar. Darah muda, darah nafas. Pasti batal. Itulah makna solat puncak penghambaan kepada Allah, karena tidak boleh ada kau lakukan kecuali nyembah kepada Allah. Ada yang bilang begini, kenapa pali itu tetanggaku Ustaz rajinna sembahyang no kodong na 30 tahun ini ngontrak-ngontrak terus. Karena Allah tahu kalau ada rumahnya berhenti sembahyang. Allah kasih kau yang terbaik. Kenapa pale itu kasihan? Tetanggaku rajin mau berjamaah di masjid, 5 tahun menikah, minta anak tidak dikasih. Karena Allah tahu kalau ada anaknya, dia anaknya cacat dan dia bisa ngurus. Kenapa paling lama mi berdoa Ustaz tidak dikasih? 7 tahun mi berdoa tidak dikasih. Saya bilang siapa kocok? Nabi Zakaria itu minta anak sejak usianya 21 tahun. 21 tahun dia sudah berdoa, ya Allah berikan saya keturunan. Tapi kapan Allah kabulkan? Allah kasih keturunan 90 tahun pi. Berapa tahun itu? Dari 21 ke 90. Berapa? 79 tahun berdoa. Baru Allah kasih. Kau berdoa kau pagi, mau kau dikasih malam. Baru kau pakai kepala telang. Mana istri nun tipu ji? Memangnya ada orang dalam. Tidak pernah sembahyang. Mau masuk surga. Kok kira ada urus kau nanti di akhirat? Sembahyang kita Ustaz, tapi hari Jumat ji. Jopo yang terlambat datang paling cepat pulang. Nah, solat. Kalau solat baik, insya Allah. Saya sudah solat Ustaz, jangan puas sampai di situ. Tambah dengan solat-solat sunnah. Sudah solat sunnah juga Ustaz, jangan puas sampai di situ. Ayo datang berjamaah di masjid. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, qad aflahal mu'minun kata Allah. Maka beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa kata Allah orang yang beruntung dalam solatnya? Alladzina hum fi solatihim khasi'un. Mereka yang khusyuk dalam solatnya. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Menunggu waktu Isya yang lagi 10 menit 15 menit. Mungkin ada yang mau bertanya, silahkan.